Salam, selamat pagi. Saya Bayona Silaban, teologi tingkat 3. Di sini saya akan menafsirkan yaitu ayat Matius dari Matius 27 ayat 50 sampai 53. Sebagai pendahuluannya atau latar belakangnya, Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang meninggal bangkit, dan setelah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri mereka kepada orang-orang. Di Matius 27 ayat 52 dan 53 ini merupakan ayat-ayat sulit untuk dipahami sehingga dipertanyakan banyak pihak, baik muslim ataupun ateis. Kisah orang kudus yang telah meninggal bangkit ke kota kudus dan menampakkan diri memiliki kesan misteri, karena secara logis kisah itu adalah seharusnya menggemparkan kota Yerusalem, kota yang kudus. Namun tidak ada catatan kisah dalam sejarah Yahudi yang ditulis oleh Yosefus, sejarawan Yahudi abad pertama. Banyak juga ateis beranggapan bahwa Matius 27 ayat 53 adalah dongeng. Dengan demikian Alkitab juga adalah dongeng. Tentu ini sangat menyulitkan orang Kristen dalam menangkis hal ini. Ini dapat melemahkan iman Kristen, menjadikan sebagai titik lemah. Bukan hanya kaum-kaum awan yang bingung, bahkan pendeta ahli teologi yang mungkin juga mengalami kesulitan dalam menafsirkan ayat ini. Peristiwa dalam Matius 27 ayat 53 juga bertentangan dengan ayat Alkitab di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, roh kembali kepada Allah mengaruniakannya. Ada beberapa pendapat dari para ahli, yang salah satunya adalah Matthew Henry. Tidak ada keraguan bahwa kebangkitan orang kudus yang telah meninggal dunia dan menempatkan mereka di tengah-tengah kota adalah satu mukjizat agung dan melumpuhkan maut melalui kematiannya. Bahkan orang-orang kudus yang bangkit kembali itu merupakan piala kemenangan salib Kristus atas segala kuasa maut, dan mempertontonkan piala kemenangan salibnya di hadapan orang banyak. Dan ada juga dari Charles Bornwit, hanya Matius yang menjelaskan tentang kebangkitan orang-orang kudus. Di ayat 52, pada ayat 53 menuliskan sesudah kebangkitan Yesus merupakan keluar dari kubur lalu ia masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Maksud keluar dari kubur adalah sesudah kebangkitan Yesus Kristus adalah yang orang pertama bangkit di antara orang mati. Di dalam Kolose 1 ayat 18 dan dalam Korintus 1 ayat 15 dan 22. Dan ada juga menurut Wikipedia berpendapat bahwa mereka adalah para martir yang pada masa perjanjian lama telah meteraikan kebenaran Allah darah mereka, dan karena kini dimuliakan dan ditinggikan. Secara khusus Kristus menyebut mereka adalah para pendahulunya. Dan ada juga analisa teksnya juga kan. Di dalam 27 ayat 52, kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus menampakkan diri mereka kepada orang banyak. Ada juga analisa konteks dekat. Tidaklah pasti orang seperti yang dipikirkan sebagian orang, mereka bangkit saat Kristus mati lalu pencar ke tempat yang lain, tetapi tidak masuk ke kota sampai sesudah kebangkitannya, atau seperti yang dipikirkan sebagian orang lainnya. Meskipun makam mereka begitu luar biasa, namun karena dibangun dan dipindahkan oleh kaum Farisi, kini menjadi porak-poranda karena gempa bumi. Begitu Allah meremehkan penghormatan palsu kepada siapa saja yang menampakkan diri, yang jelas kepada semua, tetapi kepada banyak orang, apakah kawan ataupun lawan, bagaimana mereka menampakkan diri, seberapa sering, apa yang mereka katakan dan lakukan, dan mereka menghilang selagi setelah itu adalah hal-hal yang menjadi rahasia dan bukan merupakan hak kita untuk mengetahui. Kita harus bijak untuk menyombongkan diri bahwa kita mengetahui lebih daripada apa yang telah tertulis. Perkara ini hanya dijelaskan oleh secara singkat sebagai penegasan untuk siapa kita mencari peneguhan iman kita. Dengan
cara seperti itu karena kita memilih nubuatan lain lebih meyakinkan. Ada juga analisa historikal dan gramatikal. Para pakar modern meragukan bahwa penulis Injil Matius adalah Matius. Mereka mengatakan bahwa penulis Injil Matius seperti tergantung pada satu dokumen yang disusun oleh seorang penulis, bukan seorang rasul. Tahun penulisan nubuatan tentang penghancuran bait Allah dalam kitab Injil Sinoptis diberi tempat yang utama. Para pakar sepakat kitab Injil ditulis tidak jauh dan penghancuran itu sekitar 70 Masehi oleh prajurit Roma. Jadi di kesimpulan di ayat Matius 50 di Matius 27 ayat 50 sampai 53 adalah berdasarkan penelitian saya di atas menyimpulkan bahwa orang-orang kudus adalah deskriptif dan bukan hanya puitis. Kisah itu benar-benar terjadi karena kebangkitan orang mati dalam Alkitab bukanlah hal yang mustahil. Karena contoh kebangkitan Lazarus, tidak semua orang kudus dibangkitkan, tapi hanya beberapa orang sesuai pilihan dan kedaulatan Tuhan. Dan ini mengindikasikan mereka yang mati pada masa itu bukanlah orang yang mati pada masa perjanjian lama atau masa para nabi. Mereka dikuburkan di sekitar Yerusalem. Tipe tumbuh kebangkitan mereka dengan Lazarus, yaitu adalah keluar dari kubur yang terbuka dengan tubuh alami, mengalami kematian kedua. Mereka telah dibangkitkan, itu juga langsung menunjukkan diri di hadapan umum